Tubuh Rania terasa ringan, tapi dingin, seperti mayat yang dibungkus kabut. Setiap langkahnya goyah, seakan bumi menolak menompang beratnya. Rania seperti sedang melayang dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setelah perintah Mami dijatuhkan malam itu, ia kembali digiring ke dalam mobil hitam pekat. Kali ini dengan tujuan yang berbeda. Beberapa jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bangunan megah dan bersih. Logo rumah sakit swasta terkenal terpampang di depan, menyilaukan mata Rania yang lelah dan sembab oleh tangis. Turun, perintah salah satu pria yang mengawalnya. Di pintu masuk rumah sakit, seorang wanita berpakaian rapi menyambut mereka. Wajahnya kaku, riasannya tipis namun tegas. Ia melangkah maju dengan sepatu hak tinggi berketukan keras di lantai keramik. "Selamat pagi, Rania." Suaranya terdengar formal, nyaris dingin. Rania menatap perempuan itu dengan bingung, nyaris takut. Siapa kamu?" Wanita itu tersenyum tipis. "Orang biasa memanggilku Nona. Aku asisten pribadi Mami." Nona menarik jam tangannya lalu kembali menatap Rania. "Kita akan mulai pemeriksaanmu. Lengkap, darah, urin, fisik. Tenang saja, rumah sakit ini bekerja sama langsung dengan kami. Aman, cepat, dan tidak banyak tanya." Rania mematung. Kenapa? Kenapa aku harus diperiksa?" Nona mendekat, napasnya hangat di telinga Rania. Tapi kata-katanya beku. "Karena bisnis Mami bukan bisnis murahan, sayang. Tempat kami menyediakan wanita premium, wanita yang terjamin sehat, bersih, dan menggoda. Para pelanggan kelas atas rela bayar mahal untuk itu. Jadi tidak ada ruang untuk resiko. Tidak boleh ada satupun penyakit kelamin menular. Semua pekerja wajib menjalani screening penuh setiap bulan." Langkah Rania berhenti sejenak. "Aku bukan barang." Tapi Nona hanya tertawa kecil. "Oh sayang, di sini kau lebih dari barang. Kau komoditas." Matanya tajam. "Dan kalau kau tidak patuh, adikmu yang masih duduk di bangku SMP itu, dia akan dapat perhatian khusus dari kami." Jantung Rania mencelos. Ia menoleh ke belakang, berharap ada jalan kabur, seseorang yang bisa menolong. Tapi lorong rumah sakit ini sepi dan dingin, seperti nasibnya yang perlahan kehilangan cahaya. Perawat berdatangan, beberapa menyapa dengan ramah, tapi semua terasa palsu di telinga Rania. Ia dibawa masuk ke ruang periksa, jarum suntik, tabung kencil, instrumen medis berjejer. Semuanya tampak steril, profesional, dan begitu dingin. "Tolong, aku tidak mau ini," Rania berbisik, tapi tidak ada yang mendengar. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang peduli. Ketika jarum menusuk kulitnya, Rania memejamkan mata. Dalam kegelapan ia berdoa, "Ya Tuhan, jangan biarkan aku hilang sepenuhnya. Jangan biarkan aku jadi mati sebelum mati." Setelah pemeriksaan medis selesai, Rania kembali dibawa. Kali ini ke sebuah gedung bergaya mewah di kawasan elit. Di bagian depan tertulis dengan tinta emas, Aurum Estetik, Private Beauty and Spa. Nona berjalan di depan, tidak banyak bicara, hanya sesekali melirik Rania yang tampak lelah namun tetap menggenggam sisa-sisa harga dirinya. "Masuk, ini bagian dari prosedur," ujar Nona saat pintu lift terbuka menuju lantai VIP. Rania di bawah ke sebuah ruangan besar dengan pencahayaan lembut. Aroma bunga melati bercampur lavender memenuhi udara. Beberapa wanita berpakaian seragam sudah menunggu. Salah satunya tersenyum sopan dan berkata, "Selamat datang, kami akan mulai perawatan Anda." Rania menoleh pada Nona penuh tanya,
Tenang saja, kami tidak akan menyakitimu, ujar Nona dengan suara manis tapi tetap kaku. Kau akan dipoles seperti berlian sebelum dilempar ke etalase. Perawatan dimulai dari rambut, dipotong, dicuci dengan sampo mahal, kemudian diberi masker khusus. Lalu tubuhnya direndam dalam batu air mawar. Kukunya dibersihkan, kulitnya dipoles dengan scrub mewah, hingga tubuhnya tampak lebih cerah dan harum. Wajahnya dirawat dengan masker uap dan serum. Semuanya terasa seperti ritual pembersihan sebelum pengorbanan. Ketika salah satu terapis menyentuh bahunya, Rania menjerit kecil. "Jangan sentuh aku!" Tapi Nona hanya mengangkat alis. "Tenang sayang, ini hanya prosedur. Kau harus cantik, harus sempurna." Selesai perawatan, Rania diberi selembar kain putih tipis. "Ganti ini, kami perlu mendokumentasikan hasil sebelum dan sesudah," kata salah satu terapis seperti rutinitas biasa. Rania memeluk kain itu, tubuhnya gemetar. Ia tahu ini bukan soal kecantikan, ini bagian dari penilaian. Dan di balik cermin dua arah, Nona mengamati sambil mencatat sesuatu di tabletnya. Ia berbicara pelan pada salah satu stafnya, namun masih cukup terdengar. "Lihat dia, kulitnya bersih, simetris, tak ada bekas luka. Wajah sedihnya itu justru bisa jadi daya tarik." Ia menyipitkan mata lalu tersenyum kecil. "Mami pasti senang Rania akan jadi primadona di malam pertamanya nanti." Rania menggenggam kain yang menutupi tubuhnya erat-erat, menahan tangis yang ingin pecah. Dunia seperti sedang mengikis dirinya, lembar demi lembar. Lampu-lampu redup menari di antara asap tipis dan dentuman musik yang memekakkan telinga. Di salah satu ruangan VIP yang tertutup rapat dengan kaca berlapis hitam, duduklah Arga, pria muda berjas hitam rapi dengan ekspresi tenang, mata tajam dan sikap tak tergoyahkan. Di sekelilingnya, para rekan bisnis tertawa lepas, mengangkat gelas-gelas kristal berisi cairan keemasan. "Arga, santailah sedikit, nikmati malam ini," ujar seorang pria berperut buncit dan cincin emas mencolok di jari tengahnya. Ia menyodorkan segelas whisky ke arah Arga. "Kau terlalu kaku, Arga. Kita sedang merayakan keberhasilan proyek tambang itu." Arga tersenyum sopan, namun tak menyentuh gelas itu. "Maaf, aku tak minum. Fokusku harus tetap utuh." Tawa kecil terdengar di meja. Sebagian mencemooh halus, sebagian kagum. Seorang wanita berdandan menor menyender manja di kursi sebelahnya. Ikut merayu. "Ah, Arga, seteguk saja demi meriahkan malam." Arga menoleh, matanya menusuk dalam. "Dalam dunia seperti ini," katanya pelan namun jelas, "kadang yang kita anggap teman justru bisa jadi lawan, dan musuh tak selalu datang dari arah yang kita duga." Aku tidak suka bermain dengan kesadaran yang setengah. Suasana seketika hening sesaat sebelum suara musik kembali mengisi ruang. Salah satu rekan bisnis yang lebih senior, Pak Surya, menatap Arga sambil mengangguk pelan. "Kau anak muda cerdas, langka di zaman seperti ini. Jaga terus ketegasanmu, Arga. Dunia bisnis bukan sekedar soal untung rugi. Ini soal bertahan hidup." Arga hanya menanggapinya dengan anggukan kecil. Pandangannya menembus balik kaca ruangan, menatap lampu-lampu kota yang gemerlap namun penuh jebakan. Sementara pesta terus bergulir, Arga tetap waspada. Ia tahu malam ini bukan sekedar selebrasi. Selalu ada yang mengintai di balik gelas-gelas anggur dan senyum basa-basi. Pisau bisa datang dari tangan yang terlihat ramah,
Arga menyadarkan tubuhnya sebentar ke sandaran sofa kulit. Suasana klub malam itu semakin riuh, tapi pikirannya sudah jauh. Ia merasa tugas formalitasnya malam itu selesai. Menjaga citra, membangun koneksi, dan menolak segala bentuk godaan. Ia berdiri siap meninggalkan ruangan. Namun langkahnya terhenti saat suara pelan dan manis menghampiri. "Selamat malam Tuan Arga. Malam ini bukankah terlalu dini untuk pulang?" Suara itu lembut dan penuh hormat, milik seorang wanita dengan dandanan glamor, rambut disanggul rapi, dan gaun hitam elegan berpotongan mewah. Dialah Nona, salah satu asisten pribadi Mami, sekaligus pengawas lantai utama klub eksklusif tersebut. Langkah Arga terhenti sesaat. Tatapannya tajam namun tenang seperti biasa. Pribadinya selalu penuh wibawa, dingin dan tidak mudah ditebak. Semua orang di tempat itu tahu Arga bukan orang sembarangan. Tanpa Tuan Arga, bisnis Juragan Seno tak akan semulus ini. Tanpa perlindungannya, klub milik Mami pasti sudah ditutup aparat sejak lama. Arga adalah nama yang disegani bahkan oleh mereka yang menguasai dunia kelam. Jika ia datang, semua harus sigap. Jika ia meminta, tak seorang pun berani menolak. "Aku datang ke sini bukan untuk bersenang-senang." Nona tertawa ringan, pura-pura menahan kecewa. Tuan selalu serius, tak pernah berubah. Saat itu juga, tatapan Arga tertumbuk pada sosok perempuan di seberang ruangan. Mata gadis itu menghindar, terlihat gugup, kikuk saat menuangkan minuman ke gelas pelanggan laki-laki tua berkemeja mewah. Cahaya remang-remang tidak menyembunyikan sorot ketakutan di matanya. Langkah Arga tertahan, jantungnya berdetak cepat. Wajah itu entah kenapa menggugah sesuatu di hatinya. Arga menunjukkan ke arah perempuan itu berada. "Siapa dia?" tanyanya pelan, tapi dengan nada penuh perintah. Nona langsung menoleh ke arah yang dimaksud, lalu menahan napas sejenak. Ia tahu siapa yang ditunjuk. Gadis itu yang tengah dalam masa training pribadi Mami. Wajah Nona berubah. Ia tersenyum namun dalam hati tergores. Selama ini ia berharap bisa menarik perhatian Arga, tapi pria itu tak pernah meliriknya. "Oh, dia." Nona menatap Arga lebih lama dari biasanya, lalu tertawa kecil. "Lucu. Apakah Anda tertarik dengan dia?" "Aku tanya siapa dia." Nada suara Arga lebih tajam sekarang, tak menyisakan basa-basi. "Namanya Rania, Tuan," jawab Nona penuh kehati-hatian. "Dia baru datang 2 minggu lalu. Kategori istimewa, jalur langsung dari Mami." Arga menoleh padanya. Tatapannya tajam. Profil lengkapnya. Tanpa ragu, Nona mengambil tablet dari clutch di pinggangnya. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan perangkat itu ke tangan Arga. "Tentu Tuan, ini datanya. Mami sendiri yang memilih dia." Arga menatap layar yang menampilkan data singkat, nama lengkap, usia, tinggi badan, catatan medis, dan status terproteksi. Label yang menandakan bahwa gadis itu belum ditawarkan secara umum. Foto-foto disertakan, termasuk potret saat sesi pelatihan. "Kenapa dia ada di sini?" tanyanya lagi lebih dingin. "Karena hutang, Tuan." Nona menunduk. Ayahnya berutang besar pada Juragan Seno. Gadis itu menyerahkan dirinya untuk menggantikan adiknya. Mami bilang dia terlalu berharga untuk dilewatkan. Sorot mata Arga menajam. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa menerima penjelasan itu begitu saja. Entah kenapa, gadis bernama Rania itu menimbulkan rasa marah dan iba yang tak bisa ia jelaskan.
Nona memperhatikan perubahan ekspresi Arga dengan lirikan yang tajam. Lalu bertanya setengah menggoda. Apakah Tuan menginginkan dia? Bisa kami atur. Tapi biasanya permata sekelas itu hanya ditawarkan lewat lelang privat. Tentu, karena Tuan punya kuasa, semuanya bisa dinegosiasikan. Katakan pada Mami, jangan sentuh dia sampai saya katakan sebaliknya. Baik Tuan, akan saya sampaikan. Saya yakin Mami akan taat. Nona menunduk dalam-dalam, nyaris membungkuk. Arga mengembalikan tabletnya. Pastikan dia tetap di bawah pengawasan. Jangan ada yang macam-macam. Perintah Tuan adalah kehormatan bagi kami. Ucap Nona cepat, senyumnya memudar, hatinya perih tapi ia tahu. Di dunia ini ketika Arga bicara, semua tunduk. Di balik dinding kaca ruangannya yang tinggi, langit kota mulai berwarna tembaga. Matahari tenggelam perlahan, tetapi pikiran Arga justru makin tak tenang. Sudah hampir seharian ia duduk di balik meja kerjanya. Namun berlembar-lembar laporan di tangannya nyaris tak dibaca. Wajah itu terus menghantuinya. Wajah Rania. Sorot matanya, tubuhnya yang tegang saat menyuguhkan minuman di klub malam itu. Dan ekspresi yang seolah menjerit dalam diam. Bertolak belakang dengan memori pertama saat Arga secara tak sengaja bertemu Rania setahun yang lalu. Di sebuah forum sosial yang digelar Yayasan Wira Group. Kala itu Rania mengenakan jilbab sederhana. Wajahnya kalem, tutur katanya lembut, bahkan nyaris pemalu. Sekarang, dia berubah total. Tapi ada yang tak cocok. Bukan perubahan karena pilihan hidup, melainkan seperti seseorang yang sedang dipaksa menjadi bukan. Arga menyandarkan tubuh di kursi eksekutifnya. Matanya terpejam tapi pikirannya menggumpal. Kata-kata Davin kembali terngiang. Dia berubah, sering pulang larut malam, mencurigakan. Saya dapat kabar kalau dia berselingkuh, bahkan menjual diri. Akhirnya Arga menekan tombol intercom. Vina, suaranya datar tapi tegas. Tak butuh 1 menit. Suara asisten pribadinya terdengar dari speaker. Ya Tuan Arga, siapkan 1 wanita untuk saya malam ini. Ucap Arga tanpa jeda.